Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait metode dualitas. Beranggotakan Muhaimin NIM 204240017 dan rekan saya Muhammad Holid Jalawardana 204240015. Baik, langsung saja. Dalam sebuah pemodelan pemrograman linier terdapat dua konsep saling berlawanan. Konsep yang pertama kita sebut primal dan yang kedua kita sebut dual. Bentuk dual adalah kebalikan dari bentuk primal. Jadi ada dua bentuk, yaitu yang pertama primal dan yang kedua yaitu dual. Poin yang pertama, setiap masalah program linier mempunyai satu masalah program linier yang terkait yang disebut dual. Program linier original disebut primal, jadi bentuk pertamanya primal diubah dalam bentuk dual. Nilai optimal model primal sama dengan nilai optimal model dual. Untuk mentransformasikan masalah primal menjadi masalah dual, bentuk masalah primal harus dalam bentuk standar. Dalam bentuk standar ini dijelaskan pada poin E dan poin F. Untuk masalah maksimasi, bentuk standarnya adalah fungsi kendala yang bertanda kurang dari atau sama dengan. Nah, untuk masalah minimasinya, bentuk standarnya adalah fungsi kendala yang bertanda lebih dari atau sama dengan, yaitu nanti ada Z max sama Z min-nya. Kalau Z max itu fungsi kendalanya kurang dari atau sama dengan bentuk standarnya, dan kalau Z min-nya bentuk standarnya dalam fungsi kendalanya itu bertanda lebih dari atau sama dengan. Pada bentuk standar primal dual, nilai ruas kanan boleh negatif atau kurang dari 0. Namun saat akan mencari penyelesaian dengan metode simplex, yaitu ruas kanan harus lebih dari atau sama dengan. Jadi tidak boleh minus, tidak boleh negatif. Kalau pada bentuk standar primal dual, nilai ruas kanan boleh negatif dan juga boleh positif. Hubungan primal dan dual sebagai berikut. Primal, jika Z max, maka fungsi kendala kurang dari atau sama dengan. Dalam bentuk dualnya, maka fungsi kendala menjadi lebih dari atau sama dengan. Begitu juga sebaliknya. Jika Z min, maka fungsi kendala lebih dari atau sama dengan pada dualnya, maka fungsi kendala menjadi kurang dari atau sama dengan. Nilai ruas kanan dikoefisienkan menjadi fungsi tujuan. Begitu juga sebaliknya. Koefisien fungsi tujuan menjadi nilai ruas kanan. Dan matriks koefisien fungsi kendala ditranspos pada matriks koefisien fungsi kendala. Fungsi kendala ke I sama dengan. Nah, ini kalau semisal nanti ada pada fungsi kendala itu ada tanda sama dengan, begitu, yaitu variabel tidak terbatas tandanya. Jadi mengikuti jika Z max nanti akan menjadi lebih dari atau sama dengan. Begitu juga sebaliknya. Dalam pengaplikasiannya pada contoh soal berikut. Primal Z max sama dengan 3x1 ditambah 5x2 ditambah 4x3. Kendala 1 yaitu 2x1 dikurangi x2 ditambah 3x3 kurang dari atau sama dengan 6. Kendala kedua yaitu x1 ditambah 2x2 ditambah 4x3 kurang dari atau sama dengan 8. Dirubah menjadi dual karena pada contoh soal ini
Z max sudah standar, karena ini tandanya sudah kurang dari atau sama dengan, jadi langsung saja kita ganti fungsi kendala lebih kurang dari satu sama dengan menjadi fungsi pada dualnya menjadi fungsi kendala lebih dari atau sama dengan. Yang ini kita ganti ke sini, ini kita ubah. Dan nilai ruas kanan menjadi koefisien fungsi tujuan, sedangkan koefisien fungsi tujuan menjadi nilai ruas kanan. Yang ini 68 menjadi fungsi tujuan, koefisien fungsi tujuan 68. Sedangkan yang ini, yang fungsi tujuan 3x1, 5x2, 4x3 menjadi ruas kanan 3, 5, 4. Kemudian matris koefisien fungsi kendala, transportasi matris koefisien fungsi kendala, yaitu 2x1 dan x1 dimasukkan pada kendala 1 pada z minnya 2y1 ditambah y2 lebih besar atau sama dengan 3, lebih dari 3 atau sama dengan 3, dan x min x2 ditambah 2x2 masukkan pada kendala kedua pada dualnya, yaitu min y1 ditambah 2y2, 3x3, 4x3 kita masukkan pada kendala ketiga, 3x1 ditambah 4y2. Nah, lalu bagaimana ketika ada seperti ini, yaitu tidak standar, primal fungsinya tidak standar pada ini. Nah, bentuk standarnya fungsi kendala kan harus yang maksimasi itu harus bertanda kurang dari atau sama dengan. Pada contoh soal 2 ini fungsi kendalanya bertanda lebih dari, yaitu pada kendala 1 dan kendala 2. Maka kita harus mengubah bentuk yang tidak standar menjadi standar dengan mengkali min kepada kedua ruasnya, yaitu x1 dikali min sama dengan min x1 ini. Terus 2x2 dikali min sama dengan min 2x2, lebih dari atau sama dengan kita ganti menjadi kurang dari atau sama dengan. 5 ruas kanan kita kali juga min, 5 dikali min sama dengan min 5. Dan pada kendala kedua, yaitu min x1 dikali min sama dengan x1, min 5x2 dikali min sama dengan min 5x2, lebih dari atau sama dengan 3 kita kali min juga menjadi kurang dari atau sama dengan min 3. Karena di sini sudah yang kendala 3 itu sudah standar, kita tidak usah mengkali min. Nah, yang ini kita ubah menjadi dual, sama seperti pada contoh yang pertama. Ruas kanan kita koefisienkan ke fungsi tujuan, dan fungsi tujuan kita jadikan masukkan pada ruas yang kanan. Sama kok penjelasannya sama seperti pada contoh yang pertama, yaitu 5x1 dan 6x2 kita masukkan pada ruas, kita ganti ke yang pada dualnya itu, kita ubah menjadi nilai ruas kanan, yaitu ini 5 dan 6. Asalnya mana? Asalnya yang ini, dari fungsi tujuan.
koefisien fungsi tujuan menjadi ruas kanan. Dan ruas kanan menjadi koefisien fungsi tujuan, yaitu min 5y1 di min 3y2 dan 8y3. Sama sebenarnya. 5 min y1 ditambah y2 ditambah 4y3 lebih dari 5 ini dari ini x1 ini. Kita masukkan pada kendala 1, yaitu min y1 ditambah y2 ditambah 4y3 lebih dari atau sama dengan 5. Begitu juga pun dengan kendala kedua, yaitu min 2y ini dari min 2x 2 min 5y2 ini min 5x2 7y3 yaitu dari 7x2 lebih dari atau sama dengan 6. Contoh ketiga ini sebenarnya. Contoh ketiga, ketika salah satu kendala bertanda sama dengan, yaitu z max sama dengan x1 ditambah 2x2 ditambah x3 pada fungsi tujuannya. Kendala pertama x1 ditambah 2x2 ditambah x3 lebih dari atau sama dengan 2. Pada kendala kedua, yaitu x2 ditambah x3 kurang dari atau sama dengan 1. Pada kendala ketiga, yaitu x1 ditambah 2x3 sama dengan 1. Sama seperti pada contoh yang kedua, kita ubah bentuk yang tidak standar menjadi standar dengan mengkali min, dan yang bertanda sama dengan dibiarkan, sehingga menjadi pada kendala pertama menjadi ini kan dikali x1 dikali min menjadi min x1. 2x2 dikali min menjadi min 2x2. x3 dikali min menjadi min x3. Dan 2 pada ruas kanannya menjadi min 2. Pada kendala kedua, karena sudah standar kita tetap masukkan, dan pada kendala ketiga kita tetapkan. Tidak usah dikali min atau ditetapkan saja tandanya gitu. Nah, kita sekarang ubah bentuk ke dalam dual. Mengikuti, karena di sini maksimasi, maka kita harus mengikuti. Kalau maksimasi yang standarnya itu tandanya kurang dari atau sama dengan, jika diubah menjadi dual maka tandanya menjadi lebih dari atau sama dengan. Nah, kita sama dengan tadi itu kita ikuti yang dua ini, tetap nilainya. Jadi y1 yaitu dari min y1 dari min x1. Kenapa kok tidak ada y2-nya? Karena pada fungsi kendala kedua tidak ada x1-nya. Jadi langsung loncat pada yang kendala ketiga, karena ada x1-nya menjadi ditambah y3. 1 ini dari fungsi tujuan yang primal. Terus pada kendala kedua min 2y1 dari kendala yang pertama. Terus yang x yang ditambah y2 dari kendala kedua, yaitu x2 ini lebih dari atau sama dengan 2 dari sini maksud saya, dari sini. Terus yang kendala ketiga min y1 ini dari min x3
ditambah Y2 dari ini, dari min Y ditambah Y2 dari ini X3 ditambah 2Y3 dari 2X3 lebih dari atau sama dengan 1 dari X3. Karena ini menjadi bertanda sama dengan, maka Y3 tidak terbatas tanda. Artinya fungsi kendala ketiga yang ini bisa positif bisa negatif karena masalah primalnya memuat sama dengan. Soal latihan nomor 1. Pada fungsi tujuannya X max sama dengan 5X1 ditambah 7X2. Kendala yang pertama yaitu 2X1 ditambah X2 kurang dari 2. Pada kendala kedua X1 ditambah 2X2 kurang dari atau sama dengan 1. Kendala yang ketiga 6X1 ditambah 7X2 kurang dari atau sama dengan 1. Kita ubah dalam bentuk dual langsung saja karena sudah standar, tandanya sudah standar, yaitu kurang dari atau sama dengan. Kita langsung ubah saja. Yang ruas kanan, yang ini 211 kita koefisienkan ke fungsi tujuan, yaitu menjadi 2Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 dan fungsi tujuan kita jadikan ruas kanan, yaitu lebih dari atau sama dengan 5 pada kendala pertama dan kendala kedua yaitu 7. Yang ini kita masukkan 2X1 X1 6X1 pada kendala 1, 2 dan 3 kita jadikan di sini. Masukkan pada kendala pertama yaitu 2X1 ditambah Y2 ditambah 6Y3. Pada kendala kedua Y1 ini dari X2 pada kendala pertama yang primal dan 2Y2 pada kendala kedua yang primal dan 7Y3 pada kendala ketiga yaitu yang primal 7Y2. Begitu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah atau ada yang tidak tersorot tadi. Mohon maaf. Selebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.